Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Nurul Pratiwi Syarif. Pada konten kali ini saya akan membahas mengenai penyakit tidak menular, yaitu penyakit jantung koroner atau biasa disingkat dengan PJK. Nah guys, yang akan saya bahas pada konten kali ini adalah yang pertama, pengertian dari PJK atau penyakit jantung koroner. Yang kedua, patofisiologi atau sebab akibat dari PJK. Yang ketiga, diagnosis PJK. Yang keempat, cara-cara diagnostik PJK. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pencegahan dari PJK. Nah, yang pertama saya bahas adalah pengertian dari PJK. Penyakit jantung koroner atau biasa disingkat dengan PJK adalah penyakit jantung yang terutama disebabkan karena penyempitan arteri koronaria akibat proses aterosklerosis atau spasme atau kombinasi keduanya. PJK merupakan sosok penyakit yang sangat menakutkan dan masih menjadi masalah baik di negara maju maupun negara berkembang. Di USA setiap tahunnya 550.000 orang meninggal karena penyakit ini. Di Eropa diperhitungkan 20-40.000 orang dari 1 juta penduduk menderita PJK. Hasil survei yang dilakukan Departemen Kesehatan RI menyatakan prevalensi PJK di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan sekarang tahun 2000-an. Dapat dipastikan kecenderungan penyebab kematian di Indonesia bergeser dari penyakit infeksi ke penyakit kardiovaskular, antara lain PJK dan degeneratif. Manifestasi klinik PJK yang klasik adalah angina pectoris. Angina pectoris adalah suatu sindrom klinis di mana didapatkan sakit dada atau yang timbul pada waktu melakukan aktivitas karena adanya iskemik miokard. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi 70% penyempitan arteri koronaria. Nah, pembahasan yang kedua yaitu patofisiologi atau sebab akibat dari PJK. Lapisan endotel atau pembuluh darah koroner yang normal akan mengalami kerusakan oleh adanya faktor risiko, antara lain faktor hemodinamik seperti hipertensi, zat-zat vasokonstriktor, mediator atau sitokin dan dari sel darah, asap rokok, diet aterogenik, peningkatan kadar gula darah, dan oksidasi dari LDL-C. Di antara faktor-faktor risiko PJK, diabetes mellitus, hipertensi, hiperkolesteremia, obesitas, merokok, dan kepribadian merupakan faktor-faktor penting yang harus diketahui. Kerusakan ini menyebabkan sel endotel menghasilkan sel adesion molekul seperti sitokin, interleukin -1, IL-1, tumor, nekrosis, faktor alfa, TNF alpha, kemokin monosit, faktor 1, basic fibrosis, sel inflamasi seperti monosit dan T limfosit masuk ke permukaan endotel dan migrasi dari endotelium ke subendotel. Monosit kemudian berdiferensiasi menjadi makrofag dan mengambil LDL teroksidasi yang bersifat lebih antigenik dibandingkan LDL. Makrofag ini kemudian membentuk sel busa. LDL terreduksi menyebabkan kematian sel endotel dan menghasilkan respons inflamasi. Sebagai tambahan terjadi respon dari angiotensin 2 yang menyebabkan gangguan vasodilatasi dan mencetuskan efek promotobik dengan melibatkan platelet dan faktor koagulasi. Akibat kerusakan endotel terjadi respon protektif dan berbentuk lesi fibrolati dan fibrolus plak aterosklerosik yang dipicu oleh inflamasi. Plak yang terjadi dapat menjadi tidak stabil atau vulnerable dan mengalami ruptur sehingga terjadi sindrom koroner
akut atau SKA. Dan pembahasan yang ketiga yaitu diagnosis. Langkah pertama dalam pengelolaan PJK ialah penetapan diagnosis pasti. Diagnosis yang tepat amat penting karena bila diagnosis PJK telah dibuat, di dalamnya terkandung pengertian bahwa penderitanya mempunyai kemungkinan akan dapat mengalami infark jantung atau kematian mendadak. Diagnosis yang salah selalu mempunyai konsekuensi buruk terhadap kualitas hidup penderita. Pada orang-orang muda, pembatasan kegiatan jasmani yang tidak pada tempatnya mungkin akan dinasihatkan. Selain itu, kesempatan mereka untuk dapat pekerjaan mungkin akan berkurang. Bila hal ini terjadi pada orang-orang tua, maka mereka mungkin harus mengalami pensiun yang terlalu dini, harus berulang kali dirawat di rumah sakit secara berlebihan, atau harus makan obat-obatan yang potensi toksin untuk jangka waktu lama. Di lain pihak, konsekuensi fatal dapat terjadi bila adanya PJK tidak diketahui atau bila adanya penyakit-penyakit jantung lain yang menyebabkan angina pectoris terlewat dan tidak terdeteksi. Nah, pembahasan yang keempat yaitu cara-cara diagnosis. Yang pertama, anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga laboratorium, yang keempat foto dada, yang kelima pemeriksaan jantung non-invasif. Nah, pemeriksaan jantung non-invasif mempunyai cara-cara lain. Yang pertama yaitu EKG istirahat, uji latihan jasmani, uji latih jasmani kombinasi pencitraan, ekokardiografi istirahat, monitoring EKG ambulator, teknik non-invasif penentuan klasifikasi koroner dan anatomi koroner. Dan yang keenam atau yang terakhir, pemeriksaan invasif menentukan anatomi koroner. Nah, ini adalah pembahasan terakhir atau tindakan pencegahan dari penyakit jantung koroner. Tidak ada motto kuno yang lebih baik daripada mengobati. Ini berlaku untuk siapapun, terlebih pada orang mempunyai faktor risiko yang tinggi. Prioritas pencegahan terutama dilakukan pada yang pertama, pasien dengan PJK atau penyakit arteri perifer dan aterosklerosis cerebrovaskuler. Yang kedua, pasien yang tanpa gejala namun tergolong risiko tinggi karena yang pertama, banyak faktor risiko, besarnya risiko dalam 10 tahun atau lebih besar dari 5% atau dengan usia lebih dari 60 tahun untuk mendapat penyakit kardiovaskular yang fatal. Yang kedua, peningkatan salah satu komponen faktor risiko, kolesterol 8 mmol per L 320 mg per dl, low density lipoprotein atau LDL atau TD sama dengan 180 per 110 mmHg. Yang ketiga, pasien diabetes tipe 2 dan tipe 1 dengan mikroboluminuria. Yang ketiga yaitu keluarga dekat dari, yang pertama pasien dengan penyakit kardiovaskular aterosklerotik yang lebih awal, yang kedua pasien dengan risiko tinggi namun tanpa gejala, yang keempat adalah pasien yang secara rutin melakukan pemeriksaan klinis. Nah, itulah tadi penjelasan dari penyakit jantung koroner. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan DM saya di Nurul Pratiwi Syarif _. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.